Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Arniasari, nomor presensi 3 dari kelas 12 APL 1. Di sini saya diberi tugas oleh guru saya, mapel bahasa Indonesia, yaitu untuk membacakan cerpen karya saya. Judulnya adalah Bagai Menggapai Bintang. Lihat video berikut, check it out. Seperti rahasia yang ingin kusembunyikan dari semua orang di muka bumi. Rahasia yang indah, sempurna, dan menakjubkan. Perlahan-lahan akan terungkap sedikit demi sedikit. Waktu yang akan menjawab semuanya. Berawal dari seorang remaja yang bernama Ajeng Arniasari, sang pengejar mimpi yang bersekolah di SMK Tunas Harapan. Ajeng dikenal dengan orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Selalu beriman, sholatnya rutin dan tepat waktu. Ajeng duduk di kelas 12 APL, yang terkenal sebagai kelas paling pintar-pintar siswanya. Dengan keislaman Ajeng, dia banyak disukai oleh banyak lelaki di sekolahannya. Ada dua orang yang lelaki yang menyukai Ajeng, Dimas dan Alfian. Mereka berdua beragama Kristen. Dimas dan Alfian satu sekolah dengan Ajeng, tetapi hanya berbeda jurusan saja. Ketika bel berbunyi, tandanya waktu istirahat telah tiba. Ajeng pergi ke kantin bersama teman-temannya. Salah satu teman Ajeng ada yang berbicara kepada Ajeng. Kayaknya Dimas dan Alfian suka sama kamu deh. Lalu Ajeng menjawab omongan temannya. Kan sudah takdirnya, aku kan punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati, untuk mengontrol diriku sendiri. Jawaban Ajeng sangat membuat hati teman-temannya sangat takjub dan terpukau akan kesolehan Ajeng. Katanya, Dimas dan Alfian pun pernah membuntuti Ajeng sampai ke depan masjid, meski ia tahu bahwa itu bukan tempat sembahyang mereka berdua. Mereka hanya sengaja membuntuti Ajeng. Sementara itu, di sisi lain, Dimas dan Alfian sangat membenci pelajaran kimia. Sebaliknya, Ajeng sangat pintar dalam pelajaran kimia. Ketika ada ulangan, nilai Dimas dan Alfian masih jauh di bawah KKM. Untuk itu, Bu Endang, guru kimia mereka, menyuruh Dimas dan Alfian untuk belajar kimia kepada Ajeng. Dengan terus-menerus Ajeng bersama Dimas dan Alfian, akhirnya Ajeng jatuh hati kepada Alfian. Katanya perbedaan yang menyatukan kita. Hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik pun berlalu. Lonceng bel pun berbunyi menandakan bahwa waktu pulang sudah tiba. Ajeng pun menunggu Alfian di depan kelas Ajeng, dengan melihat segerombolan anak kelas lain keluar dari kelasnya. Hai, sapanya Alfian. Juga, jawab Ajeng. Yuk pulang, ajak Alfian. Yuk, jawab Ajeng. Selama di perjalanan, Alfian hanya diam sama seperti Ajeng. Ajeng pun membuka percakapan duluan. Kok tumben nyamperinnya cepat? Biasanya kan lama. Alfian hanya tersenyum. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Tanya Alfian secara serius. Boleh, tanya saja, jawab Ajeng. Ajeng yakin sama hubungan ini? Tanya Alfian. Kok Alfian nanyanya kayak gitu? Alfian udah dapat yang lebih dari Ajeng ya? Tanya Ajeng balik. Bukan begitu. Alfian enggak yakin saja sama hubungan ini. Dan seketika lokasi yang dituju pun sudah sampai.
dan mereka berdua turun dari motor yang mereka naiki tadi. Kok Ajeng diam saja? Kamu marah ya? Tanya Alfian sambil memegang tangan Ajeng. Enggak kok, aku hanya takut saja kehilangan Alfian, jawab Ajeng. Tenang, Alfian gak akan ninggalin Ajeng kok. Alfian akan selalu ada di hati Ajeng untuk selamanya, kata Alfian dengan tersenyum penuh arti. Makasih, ternyata Ajeng tidak salah pilih, katanya dengan lembut. Sedih rasanya jika harus jujur kepada Alfian. Di satu sisi lain, Ajeng sayang banget sama Alfian. Di sisi lain juga, Ajeng memikirkan keyakinan mereka yang berbeda. Ajeng, panggil Alfian sambil menatap mata Ajeng. Iya Alfian, jawab Ajeng. Maaf, kata Alfian yang sambil menangis. Maaf buat apa Alfian? Jangan nangis dong, Alfian kan enggak ada salah sama Ajeng, kata Ajeng sambil menghapus air mata Alfian dengan tangan Ajeng yang lembut. Maaf Ajeng, mungkin hubungan kita sampai di sini saja, kata Alfian sambil menangis. Ajeng hanya diam 1000 bahasa. Ajeng, kamu dengar aku kan? Alfian sayang Ajeng. Alfian takut kehilangan Ajeng. Tapi kita tidak mungkin bersama. Kita tidak mungkin kayak gini terus, Jeng, kata Alfian dengan hati yang penuh kesedihan. Sebenarnya Alfian tidak ingin seperti ini. Alfian ingin selalu bersama Ajeng sampai akhir hayatku, namun apa daya. Kita sudah ditakdirkan untuk tidak bersama-sama. Aku tahu kita tidak akan bisa selamanya, tapi bolehkah hatimu tinggal di hatiku selamanya? Ajeng sangat menyayangimu, kata Ajeng dengan pasrah. Ajeng, tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hati ini, kata Alfian. Jika ini jalan yang terbaik untuk kita, baiklah kita akhiri saja hubungan ini. Terima kasih sudah menemaniku selama ini, kata Ajeng sambil meneteskan air mata. Semoga kamu mendapatkan lelaki yang lebih baik dariku dan mendapatkan lelaki yang seiman denganmu. Terima kasih sudah masuk dalam kehidupanku, kata Alfian dengan penuh arti. Nah, itu tadi cerpen yang saya buat untuk tugas mapel bahasa Indonesia. Ya begitulah, cinta beda keyakinan membuat kita bingung apakah kita lebih mencintai ciptaannya atau penciptanya. Tapi tenang, akan ada masanya cinta mendatangimu tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Itu tadi pesan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.